Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian menonton. Di sini saya mewakili teman-teman ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu ConOps dari perusahaan UMKM Risolesius. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan satu-satu, yaitu rekan-rekan saya. Yang pertama di sini ada Rizky Haryo dengan NIM 070. Selanjutnya ada Zaki Resendria dengan NIM 329. Dani Muhammad Buya dengan NIM 316. Muhammad Euriko dengan NIM 320. Albert Sinurat dengan NIM 074, dan Christian dengan NIM 318, dan saya sendiri yaitu Ananda Faki NIM 328. Baik, bentuk materinya di sini kita ataupun kami mengambil Risolesius dari perusahaan saya sendiri, yaitu menjual risol. Jadinya saya mempunyai perusahaan UMKM risol di Tangerang. Jadinya ConOps ini atau Concept of Operations dari Risolesius, kita sudah menggunakan standar IEEE agar perancangannya, sistemnya formal dan terstruktur. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mas Zaki. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja Risolesius ini yang terbilang masih kuno. Di mana saat ini Risolesius itu beroperasi secara full manual, mulai dari pesanan yang masuk lewat WhatsApp atau pembeli datang langsung ke stand. Jadi setiap transaksi itu dicatat di buku nota fisik dan tidak mempunyai sistem yang menghitung otomatis. Dan proses ini tuh memakan waktu lama, terutama saat stand sedang ramai pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu bab 3 ya, itu menjelaskan aktor dan alat nama atau pencatatan manual. Di sini saya akan menjelaskan siapa aja yang terlibat. Jadi yang terlibat itu ada 3 aktor ya. Di sini ada pelanggan, kasir, dan pemilik. Nah, dari 3 aktor ini permasalahannya yaitu adalah komunikasi antar ketiganya itu masih menggunakan kertas, yaitu berupa nota. Nah, hal ini itu sangat beresiko tinggi kalau misalkan notanya hilang atau basah. Data penjualan di hari itu juga bisa hilang total tanpa adanya riwayat atau histori. Nah, dari sistem ini tuh berarti karena lingkungan penduduknya itu masih sangat minim. Jadi cuma pakai handphone untuk WA dan bukan untuk menulis nota. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Albert. Oke, bisa dilanjut di section 4, Justification for Change. Nah, pada bagian ini saya ingin menjelaskan alasan bentuk perubahan sistem dari Risolesius ini sendiri. Yang pertama yaitu dari sisi kebutuhan terjadi peningkatan volume pesanan terutama dari WhatsApp sehingga sistem manual tidak lagi efektif. Terus yang kedua, sistem saat ini masih banyak kelemahan seperti rawan kesalahan pencatatan, terus tidak ada backup data serta proses recap memakan waktu hingga 30-60 menit lah biasanya. Nah, oleh karena itu solusi yang diusulkan adalah sistem otomatisasi seluruh proses operasional. Ya, dengan adanya perubahan ini
sistem diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, dan mampu mendukung pertumbuhan usaha lebih baik ke depannya. Nah, yang ditambahkan dan ada fitur-fitur dan keterangannya bisa dibaca dalam slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu section 5, konsep for the proposed system. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen dari Resiolisius itu sendiri. Bisa digeser ke section 5.1. Ya, jadi kelompok kami menawarkan solusi berupa sistem berbasis website. Jadi tidak perlu menginstal aplikasi yang berat, user cukup membuka browser. Kemudian di section 5.2, yang mana fitur utamanya yaitu user menginput pesanan secara digital. Jadi begitu kasir menginput pesanan, sistem akan secara langsung menghitung total harga dan kembaliannya. Selanjutnya yaitu section 5.3, yang mana sistem ini juga memberikan laporan penjualan secara otomatis tanpa perlu hitung secara manual lagi. Section selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk section 5.4 ini saya akan menjelaskan cara kerja sistem serta infrastruktur yang dibutuhkan sistem. Jadi nantinya itu semua data dari hasil transaksi akan langsung disimpan di cloud database. Jadi pemilik usaha itu bisa memantau penjualan secara real time dari mana saja, termasuk dari rumah, hanya dengan menggunakan smartphone yang dimiliki. Nah, untuk infrastrukturnya sendiri yang dibutuhkan juga cukup sederhana, yaitu koneksi internet serta perangkat elektronik seperti tablet, laptop, dan smartphone yang bisa digunakan di sistem penjualan. Nah, selain itu juga sistem ini kami rancang dengan tampilan yang user friendly sehingga mudah digunakan oleh kasir, dan hal ini juga penting agar proses transisi dari manual ke digital menjadi lebih mudah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di section 6 ini membahas operasional skenario. Jadi ada beberapa skenario yang sesuai kondisi dengan penjualan. Ada penjualan langsung di stand, PO via WhatsApp, lalu real time dashboard, skenario laporan harian otomatis, skenario stress load atau hari ramai, lalu ada skenario degraded mode, koneksi internet terputus. Jadi meskipun ada beberapa skenario, namun intinya alur pemesanannya atau alur skenarionya itu pelanggan pesan, kasir input, stok berkurang otomatis, laporan masuk ke pemilik, dan bisa tercatat. Lalu bagaimana jika skenario terakhir itu degraded mode, koneksi internet terputus? Jadi di sini ada mode offline agar transaksi tetap bisa dicatat dan bisa sinkron nantinya saat internet sudah nyala lagi. Ya, sekian dari saya, bisa ditutup. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah menyimak dari ConOps dari Resiolisius. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.